Kenapa ya? Orang-orang sering menggunakan kata anjing untuk berkata kasar. Contoh, anjing, antrian gue diserobot sama itu orang. Anjing, gue ditipu. Anjing, gue telat masuk sekolah lagi. Banyaklah ya orang-orang yang sering bawa-bawa anjing dalam situasi yang menyebalkan. Jadi secara tidak langsung, artinya hewan anjing itu adalah hewan yang buruk, hewan yang jelek. Ya memang anjing termasuk hewan yang najis juga sih. Tetapi di sisi lain, anjing juga punya kelebihan dan manfaat bagi manusia. Contoh, anjing pelacak. Itu kan nggak mudah. Harus mencari penjahat dan barang bukti yang tepat. Atau anjing sebagai pertunjukan hiburan juga ada. Atau anjing untuk penjaga rumah. Intinya, anjing itu adalah hewan yang cerdas. Dijadikan apa aja itu bisa, karena pada intinya anjing itu gampang dilatih. Dan kali ini saya mau bercerita tentang kisah seekor anjing dengan majikannya. Jadi kemanapun dan kegiatan apapun anjingnya itu selalu diajak. Hingga suatu hari si anjing mengetahui isi hati majikannya seperti apa. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini berlatar di negara Rusia, tepatnya di kota Moskow. Populasi anjing di kota Moskow itu banyak guys. Yang dipelihara banyak, anjing liarnya itu juga banyak. Bahkan pemerintah beberapa kali itu menembak mati anjing-anjing liar karena mengganggu pemandangan kota. Ada seorang pemuda bernama Joe. Dia kuliah di kota Moskow. Suatu hari si Joe ini sedang berjalan menuju ke kos-kosannya. Dia melihat seekor anjing sedang mengorek-ngorek sisa makanan di tempat sampah. Anjing itu masih kecil dan tidak seperti anjing liar. Kalau anjing liar itu kan biasanya kurus, kotor, wajahnya serem gitu ya. Kalau ini enggak, kayaknya itu anjing peliharaan yang lepas. Anjingnya juga agak gemuk, agak gemoy gitulah. Warnanya itu hitam putih. Saat Joe mendekati anjing ini, suaranya itu gini loh. Nah, kebetulan si Joe saat itu membawa makanan, terus dikasihkanlah ke si anjing. Si Joe ini udah terbiasa ya melihat anjing liar, tapi saat melihat anjing ini, dengar suaranya, dia itu jadi kasihan. Apalagi setelah dikasih makanan, anjing itu nyium-nyium kakinya si Joe, seakan-akan ngucapin terima kasih udah dikasih makanan gitulah. Nah, setelah itu si Joe mantep, ingin membawa pulang anjing itu ke kos-kosannya. Dan lagi pula di kos-kosannya juga dia tinggal sendiri, jadi pas lah ya buat temen. Si Joe ini anak orang kaya, apa-apa serba difasilitasi sama orang tuanya. Uang bulanannya juga gede. Oleh sebab itu dia males masak. Padahal dapur di kos-kosannya itu ya ada, kompor dan segala macamnya itu ada. Tapi dia males masak. Seringnya itu dia beli makanan cepat saji seperti ya mie instan, hamburger, pizza, kentang goreng. Pokoknya makanan-makanan yang sejenis itu kan banyaklah di kota Moskow. Si anjing kan udah dibawa pulang ke kos-kosannya, udah dibersihkan, udah dirawat lah. Yang unik dari si anjing ini adalah dia nggak doyan makanan khusus anjing. Dia doyannya makanan yang dimakan manusia. Sehingga apapun yang dimakan si Joe anjing ini itu makan. Misalnya si Joe makan roti ya anjingnya dikasih roti. Makan mie goreng ya anjingnya dikasih mie goreng. Gitu terus setiap harinya. Mungkin karena dulunya cari makanannya itu di tempat sampah ya. Jadi udah terbiasa makanan-makanan seperti itu. Dikasih makanan khusus anjing malah nggak doyan. Si Joe walaupun orangnya pemalas tapi ngerawat anjingnya itu dia nomor satu. Karena dia suka banget sama anjing itu. Makanannya juga enak-enak itu. Ada hamburger, pizza. Si anjing memakannya juga. Udah kayak manusia lah ini anjing. Dan sejak saat itu si anjing itu dibawa kemanapun dan kegiatan apapun itu selalu dibawa. Hingga berjalannya waktu, si anjing itu udah mulai ada kedekatan dengan si Joe, dengan majikannya itu. Contohnya aja kalau diperintah untuk menutup pintu, anjingnya paham dan dilakukan juga. Lalu saat menonton bola, anjingnya juga ikut nonton. Dan saat tim favorit si Joe ngegolin, anjingnya menggonggong guling-guling gitu. Seakan-akan tahu. Suatu hari si Joe kenalan sama cewek cantik bernama Putri di kampus. Mereka sering ketemu karena kegiatan di kampus mereka. Si Joe ini kan jomblo, dan singkat cerita si Joe dan Putri jadian. Mereka berpacaran. Putri ini kerja di restoran sebagai chef. Putri beda banget sama si Joe.
Kalau si Jo kan apa-apa minta orang tua. Kalau Putri itu mandiri, bekerja keras, dan apa-apa dia tanggung sendiri, tidak minta orang tua. Tubuhnya juga langsing dan cantik. Sedangkan si Jo badannya itu agak gemuk. Nah, berjalannya waktu, si Jo penasaran dong, ingin melihat tempat ceweknya bekerja dan ingin merasakan masakannya juga. Sehingga si Jo memutuskan untuk pergi ke restoran tempat ceweknya bekerja. Si Jo pun datang bersama anjing kesayangannya, dan anjingnya dibawa masuk ke restoran. Di sana si Jo dilayani langsung sama Putri. Si Jo memesan makanan yang biasa dia makan, tapi ditolak sama ceweknya. Enggak, kamu nggak boleh pesan hamburger, apalagi minuman soda. Pizza, kentang goreng, kamu juga nggak boleh. Kamu udah gemuk karena kelebihan lemak. Makanan itu nggak baik untuk kesehatanmu, kata Putri. Terpaksa si Jo nurut apa kata ceweknya kan. Dan akhirnya Putri memberikan menu makanan sehat. Makanan ini bentuknya kayak kue-kue basah gitu, tapi terbuat dari sayuran. Kelihatannya enak sih, tapi si Jo cuma makan sedikit karena dia nggak doyan. Anjingnya juga nggak doyan sama sekali. Ya, karena mereka sudah terbiasa dengan makanan cepat saji yang sering mereka pesan. Makan makanan begitu ya nggak masuk di mulut, padahal itu adalah makanan sehat. Dan yang khas dari masakan Putri adalah di atas makanannya selalu diberi daun seledri guys. Apapun makanannya, pasti ada daun seledri di atasnya. Dan gak cukup sampai di situ, Putri juga datang ke kos-kosan si Jo. Dia mengambil semua mie instan di dapur. Dia nggak mau pacarnya sakit gara-gara kebiasaan buruknya. Putri benar-benar tegas kalau soal makanan. Di awal si Jo sih nurut-nurut aja sama Putri. Mintanya apa dia lakuin. Tapi berjalannya waktu, si Jo mulai malas dan sering berbohong. Sering ketahuan juga. Mereka berdua sering berantem gara-gara makanan. Si Jo merasa terus diatur, terus dikekang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Sementara Putri merasa dibohongi. Akhirnya mereka berdua putus. Sebetulnya mereka berdua masih saling sayang, cuma karena masalah makanan, mereka berdua jadi berpisah. Sekarang si Jo bebas, dia makan apapun yang dia mau. Nggak ada yang melarang lagi. Dia makan mie instan, makan hamburger, minum minuman soda, pokoknya dipuas-puasin lah. Dan pastinya si anjing juga kebagian makanannya. 1 bulan kemudian ada yang berubah dari si Jo. Dia terlihat lesu. Ada klub bola favoritnya aja dia nggak nonton. Biasanya si anjing dimandikan, sekarang nggak. Tugas-tugas dari kampus juga nggak dikerjain. Nggak semangat lah menjalani aktivitasnya. Dan suatu hari si Jo pulang membawa pizza untuk anjingnya. Tapi ada yang aneh. Di atas pizza itu dikasih daun seledri sama si Jo. Saat pizza itu diletakkan di depan anjing, si anjing itu nggak makan, anjing itu diam. Karena merasa ingat sesuatu melihat daun seledri yang ditaruh di atas pizza. Anjing itu mengerti bahwa majikannya itu sedang merindukan mantan pacarnya. Pizza itu nggak dimakan sama si anjing. Dia malah menggigit daun seledri itu, lalu membawanya berlari keluar dari kos-kosan. Si Jo tahu anjingnya akan menuju ke Putri mantan pacarnya. Dan kalau sampai di sana, itu akan memalukan baginya. Oleh karena itu, si Jo terus mengejar anjingnya yang larinya cepet banget. Dan si Jo pun gagal menghentikannya, apalagi badannya yang gemuk itu pasti susah larinya. Alhasil, si anjing berhasil memberikan daun seledri itu ke Putri. Si Jo melihat itu, dia malukan dan gak ngomong apapun. Si Jo cuma menyeret anjingnya pulang. Tapi tiba-tiba, Putri memeluk si Jo dari belakang. Yang artinya, Putri juga masih mencintai si Jo. Singkat cerita, mereka balikan. Dan beberapa tahun kemudian, mereka pun menikah. Cerita pun selesai. Kalian punya pengalaman apa guys dengan anjing kesayangan kalian? Kalau ada, komen di bawah ya. Dan terima kasih untuk yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Saya Awe, terima kasih.